وصار الدمع يجري يا إلهي خذ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام. Pada hari Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan. Dan walhamdulillah, insyaallah Subhanahu wa taala pada kesempatan singkat ini kita akan membahas tentang izzatul ummah, keperkasaan umat Islam. Bagaimana setiap harinya, setiap waktunya, setiap detiknya terus bertambah kelemahan demi kelemahan. Dan banyak kaum muslimin ditindas di mana-mana. Wallahi fi Filistin, di Syamnya secara seluruhnya, di Indianya, di Burmanya, semuanya. Bagaimana kondisi umat Islam yang mana mereka tak mampu melawan. Naam, umat Islam fi dha'fin tahta dha'fin, di kelemahan dan di bawah kelemahan. Ayyuhal ikhwatul kiram, kelemahan umat Islam yang kita rasakan saat ini telah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 1400 tahun yang lalu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kita saat ini. Beliau bersabda, "Tada'a 'alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Kalian umat Islam akan diserang oleh semua umat, Yahudinya, Nasraninya, Majusinya, semuanya menyerang umat Islam. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang lapar butuh makan menyerang satu buah piring. Dan umat Islam adalah piring tersebut yang diserang dari segala penjuru. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingat, apa pertanyaan para sahabat? Amin killatin nahnu yauma idzin. Apakah kami jumlahnya di akhir zaman adalah jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La, bal antum katsir. Jumlah kalian banyak sekali. Dan secara ihsaiyat, secara penelitian, umat Islam umat terbanyak kedua setelah Nasrani. Akan tapi apa yang terjadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walakinnakum ghutsa ka ghutsa'is sail.
kalian hanya buih-buih yang ada di lautan, terombang-ambing oleh ombak, tak ada prinsip sama sekali. Ujung-ujungnya apa? Hancur buih-buih tadi. Begitulah umat Islam ayyuhal ikhwatul kiram. Apa sebabnya? Lihat, kenapa mereka nyerang umat Islam? Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wala yanzi'annallahu min qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah cabut rasa takut dari umat Islam. Allah cabut rasa takut dari orang-orang kafir untuk menyerang umat Islam. Mereka berani menyerang umat Islam. Mereka berani merendahkan umat Islam. Itu terjadi di mana-mana. Dan kita tak bisa sama sekali membela agama kita. Lihat apa yang terjadi dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jumlah sedikit, jumlah tak banyak. Abu Bakar cuman, Ali cuman, Khadijah cuman. Orang-orang yang pertama masuk Islam, wallahi jumlahnya sedikit, tapi mereka memiliki izzah, mereka memiliki keperkasaan. Kenapa? Kuwatul imani billah, kuatnya iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sholat subuhnya para sahabat, wallahi lihat sholat zuhurnya para sahabat, lihat sholat mereka, lihat sedekah mereka, lihat baca Qur'annya mereka. Wallahi kalau kita dibandingkan dengan kita, wallahi dha'ful imani billah, lemah iman kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang manggil bukan muazzin, yang manggil Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita nggak pernah takut dengan panggilan Allah. Dha'ful imani billah, lemah iman kita dengan Allah. Kita nggak takut azab Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah berfirman, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil, jumlah mereka sedikit, ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, mereka bisa mengalahkan umat yang jumlahnya sangat banyak sekali. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertinggal dulunya di zaman jahiliyahnya. Orang Arab tak hitungan, mereka tak dihitung oleh orang-orang Romawi, tak dihitung oleh orang-orang Persia. Akan tapi sejak munculnya iman di Madinah dan di Mekah, mereka berpikir bagaimana kuatnya umat orang-orang Arab. Padahal apa kondisinya orang Arab zaman dahulu? Wallahi mereka semua ummiyun, mereka buta huruf. Sampai Nabi tegaskan, fa innana la naqra wa la naktub wa la nahsub. Kami nggak bisa baca, kami nggak bisa nulis, kami nggak bisa berhitung. 6. Orang nggak bisa menulis, selalu tertinggal. Orang nggak bisa baca, selalu tertinggal. Orang nggak bisa berhitung, selalu tertinggal. Kenapa Islam bisa jaya di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pemimpinnya ummi? Wallahi Allah, wallahi Allah, semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong mereka. Wallahi kita tidak ada nolong agama Allah. Sedangkan apa kata Allah dalam Al-Quran Al-Karim? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Seandainya kalian mau nolong Allah, nolong agamanya Allah, tinggikan syariat Islam, ajarkan sunnah Nabi SAW, tegakkan tauhid di muka bumi Allah, maka Allah akan bantu umat Islam. Lihatlah bagaimana kuatnya iman para sahabat, kuatnya iman Nabi kita Muhammad SAW dan ulama salaf zaman dahulu, sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bagaimana beliau tidak bergeming walaupun beliau dipecut, walaupun beliau disiksa, walaupun beliau disakiti, sampai pemerintahnya, khalifahnya Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim billah, mereka semua nyiksa Imam Ahmad ibn Hanbal, tapi tidak pernah bergeming Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika itu orang-orang para ulama yang tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, mu'azzabun, mereka akan disiksa oleh Al-Ma'mun, tapi Imam Ahmad tidak bergeming. Imam Ahmad ibn Hanbal kam umruh hina yu'azzab,
Berapa umurnya ketika disiksa oleh Ma'mun? Wallahi sab'a wa khamsuna sana. Umurnya Imam Ahmad 57 tahun. Seandainya ada kita, umur kita sekarang 30 tahun, 40 tahun disiksa, pasti kita nyerah. Kita takut. Imam Ahmad ibn Hanbal lah, umur 57 tahun, tetap mengatakan Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Apa kata para ulama menceritakan kondisi Imam Ahmad ibn Hanbal dicambuk? Mereka semua mengatakan azabuh. Mereka semuanya para pemerintah menyiksa Imam Ahmad ibn Hanbal secara sendirian. Hatta khuli'at aktafuhu, sampai tulang pundaknya Imam Ahmad lepas dicambuk. Wallahi ya ikhwah, kita beribadah dengan aman, sholat dengan nyaman, sholat di rumah dengan nyaman, baca Quran dengan nyaman. Hatta khuli'at aktafuhu, sampai tulang pundaknya Imam Ahmad patah lepas dari tubuhnya. Apa kata mereka? Disebutkan wasuli khajalduhu, sampai terkelupas semua kulitnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika itu Al-Ma'mun mengatakan, ya Ahmad ibn Hanbal, wahai Imam Ahmad ibn Hanbal, cukup ucapkan Al-Quran makhluk, engkau bebas. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Kaifa aqulu syai'an lam yaqulhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gimana aku mau lancang di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul tak pernah mengucapkan dan aku ucapkan di hadapan engkau? Tetap dicambuk Imam Ahmad ibn Hanbal sampai pada zamannya Al-Mu'tasim bertaubat kepada Allah, minta maaf, menangis di hadapan Imam Ahmad ibn Hanbal atas keteledoran Al-Mu'tasim mencambuk Imam Ahmad sampai enggak nanggung-nanggung. Masya Allah, Al-Mu'tasim ketika menyiksa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ketika itu dia memberhentikan semua para tukang pecutnya. Diberikan cuman setiap orang tukang pecut dikasih 2 pukulan. Setiap orang memukul memecut pasti akan lemah. Pukulan pertama kuat, pukulan kedua kuat, ketiga lemah, keempat tambah lemah, kelima tambah lemah. Gak mau Al-Mu'tasim melihat orang-orang memecut Ahmad ibn Hanbal dengan cara yang lemah. Maka apa kata Al-Mu'tasim? Mu'tasim mengatakan, pukul Ahmad ibn Hanbal batasnya 2 kali. Kalau seandainya engkau memukul Ahmad ibn Hanbal dengan cara yang pelan, aku akan siksa engkau. Apa kata Al-Mu'tasim ketika melihat Imam Ahmad dipecut dengan cara yang pelan? Syudda kata Allah yadaik, keraskan pecutan engkau, keraskan pecutan engkau. Ahmad ibn Hanbal keluar darahnya, menangis di hadapan Allah. Lillahi daruka ya ibn Hanbal, lillahi daruka ya ibn Hanbal. Wallahi Imam Ahmad ibn Hanbal nangis turun darahnya. Yahtasibul ajra indallah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Mu'tasim pun minta maaf dan taubat, dan tahu bahwasanya dan Allah memberikan hidayah untuk Mu'tasim dan membebaskan Ahmad ibn Hanbal dan ngasih izin untuk duduk mengisi majlis. Dan jutaan, wallahi malayin ulufunas, ribuan orang datang untuk Imam Ahmad ibn Hanbal. Ketika Imam Ahmad ibn Hanbal berjalan, Imam Ahmad ibn Hanbal melihat seseorang yang memecut dulu dengan sangat keras sekali. Apa kata Imam Ahmad ibn Hanbal? Anta ya fulan, lima tashuddu alayya, kenapa engkau pecut saya dengan sangat keras sekali? Apa kata dia? Ya Imam, waditu annaka mutta'ala tahta sauti. Wahai Imam, aku berharap seandainya engkau wafat di bawah pecutan saya. Kenapa? Karena aku takut engkau belum mati dan engkau mengatakan Quran makhluk. Aku meyakini sebagaimana yang kau ucapkan, tapi aku tak berani ucapkan. Aku takut dari sultan. Aku cambuk engkau dengan keras, aku tak mau melihat engkau disiksa. Aku melihat engkau itu wafat. Aku ingin melihat engkau wafat dalam kondisi engkau mengatakan Al-Qur'anu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Lihatlah kuatul imani billah, kuatnya bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau umat Islam di zaman dahulu aziz,
perkasa di mata orang-orang kafir. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bagaimana kuatnya Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun beliau difitnah, walaupun beliau dicela, beliau cuma mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ujung-ujungnya ketika Al-Imam Al-Bukhari masuk ke kota Naisabur, semua penduduk masyarakat menghormati Al-Imam Al-Bukhari. Muncul fitnah hasad bainal ulama. Ketika Al-Imam Al-Bukhari diterima, dijamu dengan Masya Allahnya, sampai setiap orang melemparkan 5 dinarnya. 1 dinar 5 gram emas dilemparkan untuk Bukhari semuanya. Ujung-ujungnya terjadi hasad bainal ulama. Akhirnya Imam Bukhari dicela, Imam Bukhari difitnah dengan mengatakan bahwa saya Bukhari mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk, lafadzku dengan Al-Quran lah makhluk. Sampai akhirnya semua fitnahan itu disebarkan semua, bukan cuman kota Naisabur, akan tapi negara Khurasan semua disebarkan. Sampai pemerintahannya ketika itu mengusir Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari rahimahullah ketika difitnah, ketika dicela, tidak pernah durhaka sama gurunya Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Padahal termasuk yang memfitnah itu adalah Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Akan tapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah doakan gurunya, tidak pernah durhaka sama gurunya. Sampai ujung-ujungnya Bukhari keluar dari Khurasan, tidak ada yang ikuti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan Imam Bukhari ketika keluar, semua orang tahu memfitnahnya. Akhirnya apa? Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang kita baca Sahih Bukhari setiap hari, setiap malam, yang semua para asatidzah sampaikan hadithul Bukhari rahimahullah. Setiap kita sampaikan hadis Bukhari, pahala Bukhari ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Bukhari. Ketika itu semua memfitnah Bukhari. Bukhari angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Imam Bukhari? Allahumma daqat biyal ardu bima rahubat. Ya Allah, luasnya bumi ini terasa sempit bagi saya ya Allah. Faqbidni ilaika ghairu maftun. Tarik saya sekarang ya Allah, tanpa saya terkena fitnah sama sekali. Imam Bukhari tak pernah membalas. Imam Bukhari tak pernah mencela. Imam Bukhari selalu mendoakan Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Imam Bukhari selalu mendoakan guru-gurunya Bukhari. Sampai ternyata Imam Bukhari juga ditahdir oleh Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Semuanya kibarul a'immatil muhadditsin, para ulama-ulama ahli hadis, semua mencela Bukhari. Dan ternyata kitab yang paling Allah angkat di atas muka bumi ba'da kitabillah, Kitabul Bukhari. Yang Allah angkat adalah Kitabul Bukhari. Ayyuhal ikhwatul kiram, lihatlah ikhlasnya bagaimana Bukhari mengajarkan orang. Wallahi ya akhi, maka contohlah Imam Bukhari. Wajar umat Islam kuat di zaman Bukhari, wajar umat Islam kuat di zaman Ahmad ibn Hanbal. Kenapa? Tahu kondisi bahwa kita harus kuatkan iman kepada Allah. Pun kita hidup untuk Allah, mati kita juga untuk Allah. Kita bukan hidup untuk fulan, kita bukan mati untuk fulan. Wallahi lillah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, terserah mereka siksa kita siksa, penjara kita penjara. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah rabbil alamin. Itu yang kita tanamkan dalam jiwa kita. Insya Allah setiap ada ucapan lillahi rabbil alamin dalam hati kita, Allah akan tolong umat Islam di zaman ini ataupun zaman yang akan datang. Aku ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayyuhal ikhwatul kiram, antum tahu sebab yang kedua kenapa Allah tak pernah ngangkat umat Islam? Jawabannya adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza tabayatum bil ainah, kalau kalian masih jual beli dengan transaksi riba. Sekarang banyak semua transaksi dengan riba semuanya. Semuanya wallahi hampir rata-rata riba semuanya. Kita ngambil konsepnya orang-orang Yahudi. Apa kata Nabi setelahnya? Wa akhadhtum aznabal baqar, kalian hanya ngurusin hewan ternak kalian saja. Wa raditum bizara, dan kalian hanya mengurusi cocok tanam saja, cuman nanam buah-buahan ini dan seterusnya. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi negara kita sekarang negara yang aman, negara yang tentram, nyaman dan seterusnya. Terus gimana kita mau jihad? Jihad menuntut ilmu, jihad belajar. Allah bukakan kesempatan tiap malam, akan tapi apa? Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan jihad. Dipanggil ada pengumuman kajian, tak pernah kajian. Padahal di Prabu Muli ini banyak sekali tempat kajian yang terbuka, ternyata kita pun tak datang. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa taraktumul jihad fi sabilillah, ketika kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu katanya karena pandemi, katanya karena wabah. Ketika Allah angkat wabah itu, apakah kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan? Akankah kita balik ke masjid? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Kalau kalian lakukan 4 hal tersebut, sallallahu alaikum dhulla, niscaya Allah akan berikan kalian, timpakan kepada kalian dhulla, kehinaan. La yanji'uhu hatta tarji'u ila dinikum, kalian tidak akan bisa Allah jadikan perkasa, aziz, sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik ke agama kalian. Ya akhi, balik ke agama kita kemana? Baliklah ke rumah Allah, pulanglah ke rumah Allah. Allah nunggu kita, Allah akan naungin kita seandainya qalbuhu mu'allakun bil masajid. Kalau hati kita terpaut dengan masjid, jangan balik ke rumah seterusnya, balik ke rumah Allah. Kadang-kadang kunjungin rumah Allah, bertamu kepada rumah Allah. Allah nunggu kita, Allah senang. Wallahi saat ini kita sekarang bermajlis, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi malaikatan yatufuna bil laili wan nahar, yaltamisuna ahla dzikri fit turuqat. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugasnya mereka ini bertawaf di atas muka bumi siang dan malam hari. Tujuannya mencari orang-orang yang bermajelis ilmu, sampai seakan-akan mereka itu menontoni kita semua. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka saling menaikin pundak yang lain hatta yablughu ila sama, sampai mereka itu ke puncak langit nontonin kita saat ini. Dan nas'alullah salamat wal afiyah, kita tak seperti malaikat. Yang kita tontonin bukan majalisul ilm, bukan kajian ustadz yang ditonton. Kita tonton stadion bola sampai begadang malam. Subuhnya kapan? Waktu duha. Sampai kapan umat Islam mau menang? Sampai kapan umat Islam mau jaya? Dengan kondisi seperti itu kita hanya riba, pikirkan dunia, tinggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, ingat, memang betul kita berada di atas agama Allah berat. Jadi dai berat, jadi penuntut ilmu berat, banyak cobaannya, dan setiap orang ada cobaannya masing-masing. Tapi ingat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling keras cobaannya adalah para nabi. Tsummal amsal, kemudian setelahnya, tsummal amsal, kemudian setelahnya. Jadilah kita derajatnya mendekati para al-anbiya. Jadilah orang-orang yang soleh, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan pernah Allah jadikan menjadi orang yang jaya sampai kita sendiri yang merubahnya. Allah berfirman dengan jelas, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum. Nasib kita saat ini apa? Dihinakan. Allah nggak bakal rubah itu sama sekali. Sampai kapan? Abadal abad, selama-lamanya, sampai kita jumpai kematian.
Akan tapi Allah bakal rubah kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai umat Islam sendiri yang merubah nasib mereka. Dekat dengan Allah, maka Allah akan bantu kita. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa seakan-akan Allah membiarkan kaum muslimin disiksa, kaum muslimin disakiti, kaum muslimin dihina, kaum muslimin dipijak-pijak? Kenapa? Karena mereka lupa Allah. Allah yang melupakan mereka. Allah yang melupakan mereka. Allah berfirman, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa sama Allah. Fanasiyahum, maka Allah yang lupakan mereka. Apakah hari ini kita menjadi orang-orang yang Allah lupakan? Ya akhi, wallahi kalau kita Allah dilupakan oleh Allah, nggak dikasih rezeki sama Allah, nggak disayangin sama Allah, nggak diampuni oleh Allah, kemana kita mau pergi? Kita dijauhi oleh Allah. Allah berpaling dari kita. Allah lupakan kita. Kita minta sama Allah, Allah tinggalkan kita. Kemana kita pergi? Irji'u ila rabbikum, pulang ke Allah, balik ke Allah. Sampai kapan kita berharap nanti kita dikatakan untuk kita irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah? Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulang kepada Allah. Radiyatan mardiyah, dalam kondisi meridai Allah, dalam kondisi mencintai Allah, dan dalam kondisi dicintai oleh Allah. Kita ngaku cinta Allah, tapi kita wallahi akan bahagia kalau kita dicintai oleh Allah. Disebutkan nama kita fulan ibn fulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kita harapkan ayyuhal ikhwatul kiram. Maka jangan tinggalkan akhirat. Jangan lupakan Allah. Jangan kalau kita salah, kalau kita tergelincir, balik ke Allah, udah balik ke Allah. Allah tawwab. Allah Maha penerima taubat. Allah Ghafur. Allah Maha mengampuni. Allah nggak pernah dendam untuk manusia. Kita mungkin ada dendam, mungkin ada. Allah nggak pernah. Kapan Allah Subhanahu wa taala dimintai ampunannya? Allah kasih. Kapan dulu kita itu udah lalai dari rumah Allah? Tidak pernah berkunjung ke rumah Allah. Kita berkunjung kepada tempat-tempat maksiat. Apakah Allah ketika kita balik Allah akan adab kita? Kalla, gak bakal. Allah Rahim. Allah Rahim dan Allah Rahman, wa min asma'ihir Rahmanir Rahim. Termasuk nama Allah adalah Rahman dan Ar-Rahim. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, dan ana memiliki optimisme. Insya Allah di akhir zaman nanti umat Islam akan jaya ketika umat Islam akan kembali ke majalisul ilm, akan kembali kepada agama mereka, ketika mereka memberantas kemaksiatan dan mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul kiram, terakhir, hari ini adalah hari Jumat. Harinya kita untuk berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kalau bukan sebab beliau, ma sami'na bihadzal Islam, nggak bakal kita dengar Islam, dan mungkin kita nggak syahadat kalau bukan karena Nabi yang berjuang untuk kita. Hari ini adalah hari untuk berterima kasih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah berapa kali kita ucapkan terima kasih untuk beliau sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa yang berbuat baik kepada kalian, balas jasanya. Hatta kecil dia balas jasanya. Fa illam tajid ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumu. Kalau kita nggak bisa membalas jasa dia, doakan. Mudah-mudahan Allah membalas jasa orang-orang berbuat baik sama kita. Kita mengucapkan jazakallahu annal khaira ya Rasulullah. Semoga Allah membalas pahala engkau ya Rasulullah. Semoga engkau selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berikan salawat dan taslim kita untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih keras adabnya dibandingkan lebih keras adabnya dibandingkan Imam Ahmad ibn Hanbal, yang diterima oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ataupun yang diterima oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar aqimus shalah. وانتهت روحي وصار